Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menetapkan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Ada banyak sekali pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan menurut para ahli. William G. Scott mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpinan dan mencapai keefektifan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan kepemimpinan kepada konteks seluruh lingkungannya. Definisi dan pelatihan karyawan dikutip dari Andrew E. Sikula. Menurutnya, pelatihan karyawan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknik untuk tujuan tertentu. Perbedaan antara pelatihan dan pengembangan karyawan. Baik pelatihan maupun pengembangan karyawan, keduanya memberikan pengetahuan praktis untuk menambahkan kapabilitas karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan membantu karyawan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Keduanya pun dapat diterapkan kepada karyawan yang sudah berpengalaman dapat bekerja maupun karyawan baru. Namun dari beberapa definisi sebelumnya terlihat perbedaan jelas antara pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas kerjaan tertentu dan yang dilakukan saat ini, misalnya pelatihan presentasi, training komunikasi, training for trainers, dan lainnya. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru, karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab lebih besar. Seperti diungkapkan Syafruddin, pelatih lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perusahaan berkaitan dengan jabatan atau fungsi menjadi tanggung jawabnya saat ini. Sasarannya adalah pencapaian peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini tersebut. Sedangkan pengembangan karyawan sifatnya lebih formal, mengembangkan karyawan menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan karyawan di masa mendatang. Sasarannya lebih luas daripada pelatih, yakni peningkatan kemampuan individu dengan mengatasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan. Tujuan pelatih dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi. Persaingan bisnis menuntut lebih dari itu, menambahkan keterampilan karyawan dan mengasah keahlian yang telah memiliki menjadi langkah penting yang harus diambil perusahaan agar bisa bertahan dalam kompetisi. Berikut ini adalah tujuan pelatih dan pengembangan karyawan. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Memperbaiki kualitas. 3. Mengurangi waktu belajar karyawan. 4. Meningkatkan retensi karyawan. 5. Transfer keahlian dan kederiasi. Manfaat pelatih dan pengembangan karyawan yang paling terasa oleh pengusaha ketika secara berkala mengadakan program pelatihan dan pengembangan karyawan adalah terwujudnya sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih efisiensi, kompetitif, dan keterlibatan yang lebih tinggi dengan tepat kerja. Sebuah riset menunjukkan perusahaan dengan karyawan yang menyukai pekerjaan dan berdedikasi memiliki tingkat absen 41%, lebih rendah di produktivitas 17%, lebih tinggi melihat manfaat yang akan didapat pelatih dan pengembangan karyawan bukannya hal yang penting, melainkan juga vital. Berikut ini sejumlah manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan yang diperoleh perusahaan. 1. Retensi karyawan yang positif. Karyawan yang mendapatkan program pelatihan dan pengembang karyawan akan lebih loyal terhadap perusahaan ini, sangat lebih baik atau bisnis. 2. Meningkatkan keterlibatan karyawan yang berasa bosan di tempat kerja biasanya dikarenakan kemampuan atau keahliannya dalam bekerja tidak berkembang. Rasa bosan ini kemudian akan menyeret karyawan ke dalam kebiasaannya kerja yang negatif dan ujung-ujungnya merugikan perusahaan.
3. Menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Program pelatih dan pengembangan karyawan membantu perusahaan menentukan bakat-bakat kepemimpinan baru. Perusahaan yang memiliki program pengembangan kepemimpinan yang baik artinya selalu mempertimbangkan tujuan perusahaan di masa depan dan menyiapkan talenta yang dapat dipromosikan. Yang terakhir, memperdayakan karyawan. Hal ini masih berkaitan dengan tingkat keterlibatan karyawan pada manajer yang berasa diberdayakan di tempat kerja yang lebih efektif dalam mempengaruhi karyawan dan mendapatkan kepercayaan mereka. Karyawan juga akan merasakan otonominya, nilai-nilai yang dia yakini, dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan mereka. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan melaksanakan pekerjaan masing-masing. Karyawan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan mengurangi resiko pekerjaan. Dibutuhkan jenis program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk masing-masing kebutuhan karyawan. Jenis-jenis program pelatihan dan pengembangan karyawan itu antara lain: 1. Onboarding. Program pelatihan dan pengembangan dikhususkan untuk menyambutkan karyawan baru. Perusahaan memberikan apapun yang karyawan butuhkan dapat melakukan pekerjaan mereka. Biasanya ada sesi-sesi untuk mengenalkan karyawan baru pada struktur organisasi perusahaan, tujuan, prosedur, antara prinsip, norma, harapan, kontrol, dan sistem yang berlaku di perusahaan. 2. Manajemen resiko. Pelatih dan pengembangan jenis ini didesain untuk mengurangi resiko atau mengimplementasikan proses manajemen resiko. Materi program biasanya memasuki poin-poin seputar keselamatan kerja, keamanan informasi, dan kepatuhan. Manajemen keahlian. Perusahaan memerlukan proses untuk mengidentifikasi keahlian karyawan. Ini juga dibutuhkan untuk mengembangkan area-area di mana saja kesenjangan di dalamnya. Pelatih dan mengembangkan jenis ini dapat dilakukan dalam beragam tingkatan, termasuk dengan memantau talenta-talenta yang ada di perusahaan dalam sebuah tim kerja. 1. Perencanaan karir. Program pelatih dan mengembangkan jenis ini dapat disesuaikan dengan minat dan ambisi masing-masing individu karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja, keterlibatan mereka di tempat kerja. Manajemen pengetahuan. Jenis ini adalah di mana perusahaan melakukan proses pengembangan, mempertahankan, memanfaatkan, serta transfer pengetahuan dari karyawan lebih senior ke junior. Pengalaman. Dalam program pelatih dan pengembangan jenis ini, karyawan diberikan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi karir mereka sekaligus kontribusi mereka kepada perusahaan. Diklat. Program pelatihan dapat mengembangkan karyawan. Jenis ini bisa berupa pemberian pelatihan internal ataupun mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan di luar perusahaan, atau juga memberikan kesempatan beasiswa untuk mengambil pendidikan formal tujuan. Metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Ada jumlah metode yang dapat diambil dalam mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan situasi yang dihadapi perusahaan. 1. Pelatihan karyawan. Metode ini membantu karyawan membangun pengetahuan dasar yang harus mereka miliki pada level atau posisi tertentu. 2. Coaching efektif. Pemimpin atau jajaran manajemen dapat menjadi coach yang efektif bagi karyawan mereka selama bekerja. Mereka dapat menggunakan berbagai situasi yang mereka hadapi sebagai momen belajar. Bahan-bahan belajar terbaik memang berasal dari rutinitas atau problem yang dihadapi karyawan sehari-hari. 3. Mentoring kepemimpinan. Lebih efektif daripada melatih, memarahi, mengkritik, atau menegur karyawan. Dengan mentoring, karyawan akan lebih terbantu untuk melihat dampak dari perilakunya. Contoh program pelatih dan pengembangan karyawan. Cara terbaik untuk menentukan contoh dari program-program pelatihan dan pengembangan karyawan adalah belajar dari apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dari kelas dunia. Salah satu yang paling sering disebut-sebut adalah Set Genetic. Perusahaan bioteknologi ini berfungsi pada pengembangan terapi berbasis antibodi untuk memerangi kanker. Set Genetic menawarkan penggantian biaya kuliah yang memang sangat mahal di Amerika Serikat, khusus pelatihan di tempat dan meningkatkan keahlian karyawan terkait pekerjaan dan akses ke kontroversi dan seminar terkait pekerjaan. Mengapa perusahaan menawarkan hal ini? Menurut Set Genetic, mengembangkan karir karyawan adalah investasi bagi karyawan dan masa depan bagi perusahaan. Perusahaan besar lain yang patut dicontoh program pelatihan dan pengembangan karyawannya adalah Amazon.
Perusahaan e-commerce ini merupakan karyawan lebih dari 245.000 karyawan di seluruh dunia. Apa alasan Amazon melakukan semua ini? Mereka ingin karyawan mereka menjadi pemilik Amazon. Sejak hari pertama bekerja, mereka melatih karyawan untuk mengembalikan kepemilikan atas produk dan layanan yang berdampak pada jutaan pelangganan. Hal ini juga ternyata membantu karyawan merintis karir di Amazon. Satu lagi perusahaan dengan program pelatihan pengembangan karyawan yang keren adalah AT dan T. Perusahaan telekomunikasi ini memiliki AT dan T University, di mana program yang dipimpin para eksekutif perusahaan berfokus pada kepemimpinan dan pengembangan manajemen. Evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan dalam setiap kegiatan atau program terhadap evaluasi sama pentingnya dengan perencanaan, tidak terkecuali dalam program pelatih dan pengembangan karyawan ini. Adalah beberapa model evaluasi, namun yang paling populer adalah model evaluasi yang dikembangkan pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM Donald Kirkpatrick. Dalam model evaluasi Kirkpatrick ini adalah 4 tahapan yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi, yakni tahap reaksi, tahap pembelajaran, tahap perilaku, dan tahap hasil. 1. Tahap reaksi. Evaluasi tahap ini bertujuan mencari tahu seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah diajukan bagi karyawan. 2. Tahap pembelajaran. Tahap evaluasi ini berupa mengawali informasi bagaimana karyawan bisa meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka pada melakukan pekerjaan dari program pelatih dan pengembangan yang diikuti. 3. Tahap perilaku. Evaluator akan melihat seberapa jauh karyawan yang mengaplikasikan hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaan sehari-hari tempat kerja. 4. Hasil yang dimaksud dalam tahapan ini adalah efek yang dikehendaki perusahaan dari program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hasil yang diukur adalah pencapaian individu masing-masing karyawan dan pencapaian perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih.